Untuk menjelaskan proyek 3 ISA tentang elektronika dan sirkuit. Nah, jadi untuk proyek ada dua opsi. Pertama itu simulasi pengukuran rangkaian sederhana dengan Proteus, lalu pembuatan makalah implementasi komponen elektronika. Nah, jadi teman-teman bisa memilih salah satu antara kedua topik ini untuk proyeknya. Nah, kita bakalan bahas satu persatu tentang proyeknya. Kita mulai dari simulasi pengukuran rangkaian sederhana dengan Proteus. Nah, jadi untuk proyek atau tema pertama ini, teman-teman diminta untuk melakukan pengukuran rangkaian elektronika sederhana menggunakan Proteus. Jadi di situ teman-teman bakal mengukur tegangan dan arus pada rangkaian elektronika, lalu melakukan analisa terhadap hasil pengukuran tersebut. Nah, lalu yang dimana pada rangkaian sederhana tersebut harus memiliki 4 komponen di antara semuanya. Nah, misalkan contoh di rangkaian pengen kita bikin, di situ kita memilih resistor, LED, tombol, dan baterai. Nah, minimal harus 4. Misalkan contoh di sini, saya pengen ngambil tema project tentang simulasi pengukuran rangkaian sederhana dengan Proteus. Nah, di sini misalkan saya mau melakukan atau mengambil 4 di antara komponen ini. Nah, sekarang saya bikin rangkaian dulu. Pertama, saya misalkan mau mengambil komponen resistor di sini. Lalu saya menggunakan LED di sini. Lalu saya pengen menggunakan switch. Nah, lalu di sini saya pengen menggunakan baterai. Nah, di sini sudah ada 4 komponen yang saya gunakan. Nah, sekarang tinggal saya hubungkan komponennya. Nah, lalu saya jalankan. Nah, habis itu di sini kita diminta untuk melakukan pengukuran voltase ataupun arus pada rangkaian ini. Tentunya kita menggunakan voltase meter yang diisi di sini. Lalu juga menggunakan pengukuran arus di sini. Pengukuran arus. Saya melakukan pengukuran arus. Nah, lalu saya coba jalankan rangkaiannya. Nah, jadi silakan dianalisa hasilnya. Mengapa bisa dapat seperti ini, atau apa yang terjadi jika resistansi resistornya diganti menjadi 220. Nah, kenapa bisa berubah? Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalkan voltasenya saya taruh di sebelum resistor. Nah, atau saya langsung ke pengukuran baterai. Nah, di sini, lalu di sini, lalu saya run. Nah, kenapa hasilnya di sini voltasenya bisa berbeda? Silakan dianalisa. Nah, seperti itu, ini contoh rangkaiannya. Jadi di sini saya sudah menggunakan 4 komponen.
Nah, lalu silakan dipilih antara keempat komponen ini. Lalu pembahasan rangkaian digunakan bisa rangkaian seri, paralel, atau campuran seri dan paralel. Misalkan di sini ini ada rangkaiannya seri. Nah, ataupun misalkan mau bikin paralel rangkaiannya ini contoh rangkaian dari rangkaian paralelnya. Nah, ataupun gabungan dari seri dan paralel bisa juga. Nah, ini contohnya, ini adalah gabungan dari seri dan paralel. Nah, jadi teman-teman bebas milih mau rangkaiannya dibuat seri atau paralel atau campuran antara seri atau gabungan antara seri dan paralel. Nah, tetapi rangkaiannya harus berbeda dengan yang saya contohkan tadi. Nah, lalu isi dari pembahasan proyek pertama itu tentang penjelasan tentang tujuan pengukuran. Apa sih tujuan dari pengukuran yang teman-teman lakukan? Misalkan untuk mengetahui konsumsi daya yang ada pada rangkaian tersebut dengan menggunakan ampernya. Berarti yang teman-teman lakukan adalah pengukuran arusnya. Lalu berapa sih tegangan yang ada pada rangkaian tersebut? Nah, lalu penjelasan tentang komponen yang digunakan. Nah, kan tadi di statement sebelumnya harus memiliki 4 komponen. Nah, jadi teman-teman harus menjelaskan tentang 4 komponen yang teman-teman pilih. Misalkan resistor, apa sih fungsi dari resistor pada sistem teman-teman itu? Untuk apa sih? Lalu LED, apa sih fungsi dari LED? Lalu misalkan potentiometer, apa sih fungsi dari potentiometer itu? Push button, apa fungsi dari push button itu? Seperti itu. Lalu penjelasan tentang analisis yang didapat. Nah, teman-teman harus menampilkan hasil dari pengukuran yang teman-teman lakukan. Misalkan dapat segini. Lalu kenapa dia hasilnya bisa berbeda antara sebelum di baterai tadi, pengukuran baterai sama pengukuran setelah resistor, kenapa hasilnya berbeda. Nah, lalu apa sih arus yang mengalir pada si rangkaian tersebut. Nah, jadi teman-teman harus menganalisis atau menganalisa hasil dari pengukuran yang teman-teman dapat. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di pembahasan kedua adalah pembuatan makalah tentang implementasi komponen elektronika. Jadi pada topik ini teman-teman diminta untuk membuat pembahasan sebuah contoh implementasi dari komponen elektronika yang sudah ada. Jadi teman-teman diminta untuk mencari sistem yang sudah ada menggunakan salah 3 dari komponen elektronika yang sudah saya jabarkan ini. Jadi ada 3 komponen elektronika yang harus ada pada sistem tersebut. Misalkan saya contohkan, sini saya contohkan ada sebuah sistem yang sudah ada. Ini adalah sebuah efek gitar.
Nah, jadi di mana di efek gitar itu ada 3 komponen elektronika yang sudah ada. Pertama itu ada di sini potentiometer. Ini potentiometer. Lalu di sini ada push button. Di sini ada push button. Lalu pada efek gitar ini juga ada LED di sini. Ini ada LED. Nah, lalu di berikutnya isi pembahasan dari proyeknya, teman-teman diminta untuk menjelaskan tentang fungsi dari sistem tersebut. Saya contohkan efek gitar ini. Jadi efek gitar ini fungsinya adalah untuk merubah suara gitar atau mengolah suara sebuah gitar. Nah, lalu teman-teman diminta untuk menjelaskan fungsi masing-masing komponen yang dipilih pada sistem tersebut. Misalkan di sini ada potentiometer. Fungsi potentiometer pada sistem ini adalah untuk mengecilkan dan membesarkan volume atau efek yang ditimbulkan dari efek gitar ini. Nah, lalu di sini juga ada LED. Fungsi LED itu berfungsi untuk indikator kalau si efek gitar itu digunakan atau menyala atau tidak. Nah, lalu di sini ada switch atau push button. Ini push button. Yang dimana push button ini berfungsi untuk aksi agar si efek gitar itu menyala atau mati. Nah, lalu kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut. Nah, jadi kelebihannya misalkan di sini sistemnya kelebihannya adalah mampu merubah suara gitar dari suara clean menjadi suara distortion. Nah, lalu misalkan kekurangannya dari sistem ini terlalu banyak memakan daya. Nah, lalu saran untuk pengembangan sistem tersebut ke depannya, misalkan sarannya karena sistem tadi itu kekurangannya banyak memakan daya. Nah, sarannya mungkin ke depan sistemnya bisa lebih menghemat daya dengan menambahkan beberapa komponen yang hemat daya mungkin, atau beberapa fitur yang mengakibatkan dayanya boros itu dikurangkan seperti itu. Nah, jadi itu adalah pembahasan dari proyeknya. Jadi silakan teman-teman pilih sesuai dari kebutuhan atau minat yang pengen teman bahas proyeknya. Nah, tentunya untuk proyek ini untuk simulasi pengukuran rangkaian sederhana dengan proses ini tentunya nilainya bakalan lebih besar daripada pembuatan makalah implementasi, karena kalau simulasi kan teman-teman bakalan meng-create sendiri yang dari imajinasi teman-teman, sedangkan kalau yang pembuatan makalah kan teman-teman cuma melakukan analisa atau melakukan pembahasan tentang sistem yang sudah ada. Jadi teman-teman tidak meng-create sistemnya, hanya analisa dari, sedangkan kalau yang pertama itu teman-teman sudah meng-create juga melakukan analisa. Tentunya effort yang pertama ini jauh lebih besar daripada yang pertama. Oke, sekian dari pembahasan project ini. Terima kasih.